Tadi itu sopo yo ulama salaf tarulah Hambali, siapa lagi Maliki, terus siapa lagi Imam Syafi'i. Nggak pernah kok ada tulisan niat insum saya menghadiahkan Al-Quran, bacaan Al-Quran ini. Apa iya tidak ada begitu? Jadi inian Ibnul Qayyim memberikan suatu strategi, barangkali ada yang bertanya begitu. Ma'asiddati khirsim alal khairi, di mana siddan itu sangat ngoten nggih. Sangat apa? Sangat khirsim. Khirsim itu gemergas, semangat ngoten nggih. Alal khairi, padahal mereka para ulama salaf itu justru sangat cinta dan semangat terhadap kebaikan. Artinya membaca Al-Quran yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal itu kan kebaikan. Mana dalilnya ulama salaf? Wala arsadaumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ada petunjuk hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan Al-Quran ilahi kepada mayit. Waqad arsadahum ila du'ai wal istighfari was shadaqati wal haji was syamina. Waqad arsadahum, padahal mereka sendiri para ulama salaf tadi itu sudah sudah memberikan suatu petunjuk, sudah menghimbau ila du'ai untuk sering-sering mendoakan kepada siapa? Mayit. Buktinya ketika kita sholat jenazah, napa doanya? Allahumma ghfir. Nah niku, padahal ulama salaf itu sudah biasa kan mengajak kebaikan, dia menunjukkan agar supaya sering mendoakan kepada orang yang meninggal, wal istighfari, dan memintakan ampun. Memintakan ampun enten boten dasar hukumnya di sholat jenazah? Nggih, di sholatnya aja Allahumma ghfir lahu. Lah ini yang dipakai alasan itu kan bukan Al-Quran. Nah ini kan yos kadang-kadang angel nggih dijelaskan malih kula. Itu kan doa bukan bacaan Al-Quran. Mangkirin was-shadaqati, dan sodako. Sodako ini biasanya yang dipakai dasar argumentasi apa? Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin, kan itu. Tapi mengacu pada hadis sebelumnya Sahih Bukhari, sodako atas nama itu ada. Wal haji, padahal juga menghajikan orang yang sudah meninggal ada. Wasyami, dan puasa. Jadi ngeten maksudnya nggih. Apabila ada orang yang bertanya, loh, tradisi membaca Al-Quran dan dikirimkan kepada orang yang meninggal itu kan tidak terbiasa dikenal di kalangan ulama salaf. Padahal kita kan tahu ulama salaf yang era-era dulu itu dia sangat semangat dalam mengajak kebaikan loh. Bahkan dia sangat menjadi petunjuk, bukan petunjuk itu, pengarah untuk sering mendoakan kepada orang yang meninggal, memohonkan ampun kepada orang yang meninggal, bersodako atas nama, termasuk apa sodako atas nama niku? Kurban. Kurban betul. Wal haji, dan haji atas nama, wasyam falau kana sawabul qiraati yasilu. Apabila karena itu, ini masih logika pertanyaan. Karenanya falau kana sawabul qiraah, andaikan bacaan Al-Quran itu yasilu sampai kepada orang yang meninggal, la arsadahum ilaihi, maka mereka orang salaf tadi akan memberikan suatu petunjuk, rambu-rambu, sinyal, ya maca Quran, walakanu yaf'aluna. Dan insya Allah orang-orang salaf tadi yang 300 tahun jaraknya dengan Rasulullah pasti akan yaf'alunahu, akan mengerjakan bacaan Al-Quran itu. Berarti kelemahannya apa selama ini? Tidak ada dokumentasi ulama salaf membacakan Al-Quran untuk mayit. Hanya itu aja. Karena apa bedanya? Iya, wong zaman dulu belum ada Android, belum ada foto. Ayo futun. Ini saya lagi membacakan Al-Quran untuk mayit, dan tidak ada woro-woro.
Karena apa? Yo saking ikhlasnya para ulama salaf dulu. Nah, seolah-olah kan ngoten. Fal jawabu, apabila ada yang bertanya seperti demikian, endi para ulama salaf nggak pernah mengerjakan begitu kok. Fal jawabu, jawaban. Jadi Ibnul Qayyim setelah memberikan antisipasi kalau ada pertanyaan begitu, fal jawabu, maka menjawabnya begini, anna murida hadas su'ali, sesungguhnya muridaiku datangnya pertanyaan ini, maksudnya sumber pertanyaan ini, ingkana mu'tarifan biwusuli sawabil haji, begini aja, jika memang Ibnul Qayyim niku orang cerdas, bukan hanya ahli fikih tapi juga usul fikih, bahkan dia juga ulama napa tasawuf, hanya menerjemahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Munculnya kitab Madarijus Salihin, gini aja, ingkana mu'tarifan biwusuli sawabil haji. Lah kenapa jika sawabil haji aja wusul, ganjaran menghajikan orang yang meninggal aja wusul itu kenapa? Sambung menyambung menjadi satu, wusul niku sampai ngono. Jadi pertanyaan juga jawabnya model pertanyaan balik. Gini aja lah, jika pahala menghajikan orang yang meninggal aja wusul, wasyami, dan memuasakan orang yang meninggal aja sampai. Ada atau di sini Bu? Ya Rasulullah, ibu saya meninggal dan ibu saya dalam kondisi punya hutang puasa. Dulu kayaknya sudah pernah saya sampaikan, posisinya di situ menjelang Ramadan. Nggih, gitu? Nggih. Rasul, saya punya ibu ini, ibu saya meninggal, tapi dia mempunyai hutang puasa. Apa qadai anha? Apakah saya wajib mengqadai? Jawaban Rasulullah begini. Apakah hutang kepada Allah jauh tidak lebih wajib untuk disauri daripada hutang kepada manusia? Apa qadai anha? Apakah saya wajib qadha niku menyaur. Nah, logika ini ngoten. Katanya Ibnu Qayyim, jika pahala menghajikan aja bisa wusul, memuasai aja wusul, wadu'ai aja wusul, mendoakan aja sampai, nggih, mendoakan kepada orang yang meninggal sampai mboten, nggih, nek mboten sampai mesti balik, ngoten nggih, mboten pernah balik to nek doakan. Ini tahlilan, nggih, wal istighfari, dan memohonkan ampun aja wusul sampai gila lahu, katakan kepada mereka, ngoten cara nih. Jika ada yang masih menyangsikan, jawabnya model bertanya kembali. Loh, gini aja, jika menghajikan sampai, memuasakan aja sampai, mensodakoikan aja sampai, mendoakan aja sampai, memohonkan ampun saja sampai, gila lahu, katakan kepada mereka, mahadil khosotu, apa yang menjadi sebab kekhususan, apa yang menyebabkan bacaan Al-Quranku beda dengan ganjaran memuasakan, ganjaran menghajikan, ganjaran mensodakokan atas nama, ganjaran mendoakan, dan ganjaran memohonkan ampun. Apa yang menyebabkan kok bacaan Al-Quran nggak boleh? Allati manaat, kenapa kok dilarang membaca Al-Quran? Wong yang lain aja bisa wusula sawabil Quran. Kenapa yang manaat wusula sawabil Quran? Apa yang menyebabkan membaca Al-Quran aja menjadi terlarang? Nggih, waqtadot wusula sawabi hadil a'mali. Padahal amal-amal yang lain, mengajikan, memuasakan, sampai. Perbedaannya itu apa? Paham betul niki? Logikanya. Jadi yang menyebabkan membacakan Al-Quran, pahala bacaan Al-Quran dihadiahkan kepada orang yang meninggal nggak sampai, penyebabnya opo? Khosoh. Penyebab khususnya apa? Wong menghajikan aja sampai. Haji niku rukun apa? Rukun Islam. Katanya rukun nggak boleh diganti. Padahal itu rukun loh. Punisa tadi. Ngoten. Apa? Wahal hadza illa ta'rifum bainal mutamasilat. Ini hanya sebagai apa ya?
membedakan sesuatu yang jenisnya sebenarnya sama. Bacaan Al-Quran, sodako atas nama haji kepada orang yang meninggal, itu sama-sama kebaikan. Kenapa? Pahala Allahumma sawab hadil kiro'ab. Ya Allah, bacaan Quran saya ini saya hadiahkan kepada orang yang meninggal, ya Allah. Ngoten niku sampai mboten? Sampai, wong yang lainnya aja sampai.